Halo teman-teman Baba Studio, kembali lagi dalam materi Python. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang missing data, atau di sini kita akan membahas ketika ada data kosong pada data frame kita. Bagaimana sih cara mengatasi data frame yang kosong itu? Oke, di sini kita nanti akan membahasnya. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan ketika kita menemukan sebuah data kosong ya, atau missing data seperti itu ya. Oke, kita langsung saja mempraktekkan. Di sini coba kita langsung saja buka Jupyter Notebook-nya, dan di sini coba kita buat baru Python 3-nya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan dua data, yaitu Pandas dan juga ada NumPy ya. Oke, selanjutnya coba kita buat sebuah data frame yang ada nilai data kosongnya seperti itu, yaitu di sini coba kita tulis pd titik data frame dalam kurung. Nah, di sini coba kita tulis seperti ini. Untuk data yang pertama ada data dengan kolom A, yaitu titik 2. Di sini datanya adalah 1, 2, dan none. Untuk none di sini kita tulis dengan np none seperti ini ya. Oke. Kita berikan koma di sini. Lalu untuk data yang kedua ada data B yang isinya adalah 4. Di sini misalkan np none. Dan di sini juga np none. Oke, lalu ada data C yang isinya dia ini komplit ya, ada 7, 8, 9 seperti ini ya. Jadi ada data 2 yang tidak komplit, tapi ada satu data yang komplit. Kita shift enter, coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi di sini untuk kolom 1 ada data yang kosong, kolom 2 juga ada data yang kosong, dan kolom 3 tidak ada data yang kosong. Nah, untuk metode yang pertama, ketika kita dihadapkan sebuah data yang kosong, kita dapat menghapus data yang kosong tersebut dengan cara, yaitu di sini kita tulis df, kita tulis di sini drop na seperti ini ya. Kurung buka, kurung tutup. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kapan kita bisa menggunakan drop na ini? Oke, kita bisa menggunakan drop na ini ketika ada sebagian di kolom kita ada misalkan 20% sampai 30% data na. Jadi kalau misalkan lebih dari segitu, itu bisa mengganggu analisa Anda. Nah, misalkan kalau di sini ya, di sini kan sampelnya ada tiga buah data A, data B, dan data C. Nah, di sini ketika kita hilangkan data none-nya, nah kita jadi kurang efektif dalam menganalisanya. Nah, jadi kan kita bisa yang seharusnya kita dapat 3 data, di situ hanya dapat 1 data saja. Kan 1 data ini belum tentu data yang sebenarnya, atau datanya itu masih riskan seperti itu. Nah, makanya itu kalau untuk menganalisa datanya perlu diperhatikan juga ketika hanya misalkan data A-nya saja atau kolom A-nya saja yang datanya none, tapi kolom B-nya ini datanya keisi semua. Nah, itu kita bisa melakukan drop na. Tetapi ketika datanya melebihi dari persenan atau lebih mendominasi seperti itu ya. Nah, berarti di situ kita tidak layak untuk melakukan drop na, karena di situ bisa jadi akan mempengaruhi analisa Anda seperti itu. Di sini sih datanya baru sedikit, tidak masalah. Tapi kalau ada 1 juta data, lalu ada kurang lebih ada 700.000 data yang none. Nah, otomatis kita menghapus data 700.000 itu, dan kita hanya menganalisa 300.000 data saja, dan itu merupakan analisa yang kurang efektif.
seperti itu ya. Paham sampai sini? Oke. Oke, kalau ini kan penghapusan datanya kan berdasarkan barisnya ya. Nah, tetapi bagaimana sih kalau kita menghapus datanya itu berdasarkan kolomnya? Kalau kolomnya itu kita dapat menggunakan axis sama dengan 1 seperti yang sebelumnya ya. Kalau 0 berarti baris, kalau 1 berarti adalah kolom seperti itu. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi yang tidak NA cuman kolom C saja, tapi kalau ini yang tidak NaN adalah pada indeks 0 saja seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Oke, selanjutnya di sini untuk metode kedua kita dapat mengubah nilainya yang kosong itu. Misalkan kita mau ganti, kita mau tandain ya yang kosong itu dengan data yang lainnya. Misalkan di sini kita tulis df fill na seperti ini atau fill na gitu ya. Kita ubah value-nya, misalkan kita ganti dengan kosong. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kosong seperti ini, kita dapat menandakan bahwa file ini sebelumnya adalah datanya kosong. Lalu kita ubah jadi data kata-kata yang mau kita tetapkan seperti itu, atau suatu nilai yang sudah kita tetapkan. Oke, sekarang yang bagus untuk metode ini sebenarnya dia tidak boleh diisi dengan kata-kata. Nah, yang bagus itu kita isi dengan data rata-rata dari data tersebut. Misalkan kita mau mengubah data pada kolom A ini yang kosong ya, kita ubah dari rata-rata setiap kolomnya. Kan di sini kan ada 1, ada 2. Nah, dia itu akan dijumlahkan lalu dibagi rata-ratanya, kira-kira berapa sih rata-rata dari setiap kolom ini ya, seperti itu. Nah, kemungkinan yang tampil nantinya adalah 1,5 seperti itu. Kita coba tulis di sini df a titik fill na dalam kurung value-nya sama dengan df a titik means atau means seperti ini ya. Untuk rata-ratanya di sini kita tulis in place sama dengan true. Nah, di sini berarti untuk menyetujui perubahan tersebut ya, atau dia akan berdampak pada variabel tersebut ya. Kita shift enter dan coba tampilkan df. Nah, maka yang kosong tersebut dia akan berubah jadi 1,5 atau setara dengan rata-rata setiap kolomnya seperti itu. Oke, kita buat juga untuk yang B ya. Di sini berarti kita ganti B dan di sini kita ganti B seperti ini. Kita shift enter. Kita tampilkan df. Nah, maka B jadinya di sini 4.0 4.0. Nah, jadi kalau datanya sudah ada ya, tidak NaN, kita jadi lebih mudah untuk menganalisa data tersebut. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi menghapus datanya, segala macam datanya, karena dengan perhitungan seperti ini juga menjadi lebih efisien ya dibandingkan dengan cara menghapus datanya. Jadi seperti itu ya. Oke, jangan lupa untuk file Jupyter Notebooknya ini kita save dan coba kita ubah namanya. Kita ganti namanya jadi latihan missing data seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.